Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Safaliyah dan teman saya di Yulian Syafrihandoko akan mempresentasikan salah satu mata kuliah dari Teosofi dan Tasawuf yang berjudul Keislaman dan Keimanan dalam Ancaman Fitnah Pengkafiran. Selanjutnya, pada slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adi. Baik, untuk pengantar slide berikutnya, di sini saya ingin membahas konsep keimanan dan keislaman. Jadi Islam dan iman merupakan dua hal yang sangat pokok bagi setiap Muslim, dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan kemudian di sini Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dan ia pun bersifat syamil yang mencakup seluruh tatanan akidah, akhlak, syariah, dan sebagainya. Kemudian pemahaman yang disandarkan pada salah satu hadis Nabi, yaitu mayoritas ulama dan umat Islam meyakini konsep Islam dan iman serta rukun-rukunnya sesuai dengan penjelasan Rasulullah, sehingga hal tersebut bersifat final dan sempurna sekaligus tidak mengenal tawar-menawar. Kemudian slide berikutnya akan menjelaskan mengenai keimanan yang akan dijelaskan oleh Mas. Selanjutnya masuk ke dalam keimanan. Iman itu berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdor atau kata jadian dari fi'il madi, yaitu iman, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, definisi iman juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 3 yang berarti yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selanjutnya, keimanan juga, keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi dua macam. Nah, ada iman secara ijmali yang artinya beriman secara global tanpa mengetahui dalil-dalilnya, dan yang kedua ada iman secara tafsili yang artinya beriman secara terperinci dan mengetahui dalil-dalilnya. Lalu keimanan itu tersusun dari 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat ada iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir ada iman kepada qada dan juga qadar. Selanjutnya, keislaman akan dibahas oleh Adi. Baik, masuk ke keislaman. Islam berarti telah masuk golongan yang menyerah atau tunduk, mengikuti beserta mengerjakan dengan perbuatan. Letaknya ada kalanya di dalam hati dan diikuti oleh perbuatan. Dan kadang pula perbuatan saja. Dan selanjutnya itu Islam harus berbuah dengan apa yang disebut dengan ihsan. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Islam adalah agama yang berikan keimanan dan perbuatan. Keimanan itu merupakan akidah pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Kemudian dari pokok itulah keluar cabang-cabangnya. Perbuatan itu merupakan syariat dan cabang-cabang bagai buah yang keluar dari keimanan serta akidah berdirinya syariat sebagai pedoman pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Islam itu dibina atas 5 asas. Yang pertama itu ada engkau bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad sesungguhnya Rasulullah atau syahadat. Kemudian yang kedua, mengerjakan sembahyang 5 waktu atau sholat 5 waktu. Kemudian poin ketiga itu mengeluarkan zakat. Kemudian poin keempat berpuasa sebelum Ramadan. Kemudian yang terakhir naik haji apabila mempunyai kesanggupan dan kesempatan untuk pergi. Islam sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Ihsan dalam arti luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, engkau beribadah mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Sekalipun engkau tidak melihat, maka sesungguhnya ia melihat. Kemudian dari segi ilmu fikih dan hukum syariat, makna kata Islam dan iman itu saling berkaitan, baik secara hukum akhirat maupun hukum dunia. Yang dimaksud dengan iman dan Islam
mencegah azab yang kekal di dalamnya, dan sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa saja yang di dalam kalbunya terdapat iman meski hanya seberat biji sawi, maka ia akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Lanjut, para ulama berpendapat mengenai makna kata iman. Ada pendapat yang mengatakan bahwa iman adalah semata-mata ikatan pada kalbu. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa iman adalah ikatan pada kalbu dan pengakuan melalui lisan. Nah, ada pendapat lainnya juga yang mengatakan bahwa iman adalah iman ikatan pada kalbu, pengakuan melalui lisan, dan diamalkan dalam perbuatan anggota tubuh. Kemudian lanjut ke fenomena fitnatu at-takfiri yang dijelaskan oleh Mas ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi fenomena fitnatu at-takfiri. Jadi fitnatu at-takfiri itu apa sih? Nah, fitnatu at-takfir itu diambil dari kata takfir yang artinya bentuk masdor dari kafaro yang berasal dari akar kata kafaro. Nah, itu tuh menurut Ibnu Abis, kata yang berbentuk dari 3 huruf tersebut memiliki satu makna dasar, yaitu menutupi sesuatu. Lalu, ada beberapa kalimat atau ayat dalam Al-Quran yang dapat menimbulkan konflik. Salah satunya adalah kata kafir dalam Al-Quran yang berjumlah 525 dengan berbagai bentuk derivasinya. Selain itu, dari kalimatnya yang berkonotasi negatif, juga penyalahgunaan kata yang tidak tepat sering sekali mendapat sorotan yang tajam dan perhatian yang lebih. Kasus yang paling masyhur dan menjadi topik yang tidak pernah bosan untuk diperbincangkan adalah tentang fitnah takfir atau fitnah saling menuduh kafir. Nah, awal muncul fitnah kafir itu pada saat abad pertama. Nah, ini tuh sudah terjadi sejak abad yang lalu, dan akar dari masalah ini terjadi saat sepeninggalan Rasulullah SAW. Kontroversi dalam menentukan pemimpin umat terus bergulir. Lalu 3 orang militan yang menyimpan rencana pembunuhan berusaha menari saat yang tepat untuk membunuh 3 orang tokoh terpenting umat Islam di Makkah pada saat itu. Mereka adalah Al-Barak bin Abdullah, Amr bin Bakar, dan Abdurrahman bin Muljam. Mereka itu adalah anggota dari kelompok Al-Khawarij atau orang-orang yang memisahkan diri dari mainstream Muslim. Dan mereka itu tidak puas terhadap cara para pemimpin mereka mengelola urusan-urusan umatnya. Dan membunuh 3 pemimpin terpenting yang ada akan membuka jalan bagi mereka untuk menguasai pemerintahan dan menerapkan ideologi yang mereka anggap benar. Selanjutnya, sebab dari terjadinya peristiwa tersebut, yang pertama adalah dangkalnya ilmu dan kurangnya pemahaman tentang agama. Yang kedua, yaitu memahami agama tidak dengan kaidah syar'i atau tidak mengikuti sabilul mukminin atau jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, jeleknya pemahaman yang dibangun di atas jeleknya niat. Dan yang keempat, adanya kecemburuan atau gairah terhadap agama yang berlebihan atau semangat yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya, bahayanya akan dijelaskan oleh Adi. Baik, lanjut ke bahaya menuduh kafir kepada seorang muslim. Sebelumnya, sesungguhnya itu perkataan fasik atau menuduh itu tuh adalah kalimat kotor yang tidak akan hilang begitu saja. Dan apabila kata-kata itu dilontarkan kepada manusia lain, maka akan mempunyai dampak. Seperti hadis dari Bukhari, Abi Hurairah, bila seseorang berkata kepada saudaranya, "Hai si kafir," maka sungguh akan kembali ucapan itu kepada salah satu dari keduanya. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menjelaskan tentang bahaya dari menuduh atau mengkafirkan seseorang muslim, dan menjelaskan beberapa konsekuensi yang berat. Padahal setiap orang yang berikrar dan mengucapkan syahadat dianggap muslim, di mana nyawa dan hartanya itu terlindungi. Dalam hal ini tidak perlu diteliti lagi batinnya, dan bahkan menuduh seorang muslim sebagai kafir. Yang hukumannya itu amat berbahaya, dan akibat yang akan ditimbulkan juga lebih berbahaya lagi. Dan di sini salah satu diantaranya ialah yang pertama, bagi istrinya itu dilarang berdiam bersama suaminya kafir, dan mereka harus dipisahkan. Seorang wanita muslimat tidak sah menjadi istri orang kafir.
Kemudian poin yang kedua itu ada bagi anak-anaknya, di mana dilarang berdiam di bawah kekuasaannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka. Anak-anak tersebut adalah amanat dan tanggung jawab orang tua. Jika orang tuanya kafir, maka menjadi tanggung jawab umat Islam. Kemudian yang ketiga, dia kehilangan haknya dari kewajiban-kewajiban masyarakat atau orang lain harus diterimanya. Misalnya, ditolong, dilindungi, diberi salam, bahkan dia harus dijauhi sebagai pelajaran. Kemudian lanjut ke poin keempat, dia harus dihadapkan ke muka hakim agar dijatuhkan hukuman baginya karena telah murtad. Kemudian yang kelima, jika dia meninggal, di mana tidak perlu diurusi, dimandikan, disolati, dikuburi, dikubur di pemakaman Islam, terus diwarisi dan tidak pula dapat mewarisi. Kemudian poin yang terakhir, jika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia mendapatkan laknat dan akan jauh dari rahmatullah. Dengan demikian dia akan kekal dalam api neraka. Demikianlah hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang menanamkan atau menganggap golongan tertentu atau seseorang sebagai orang kafir. Itulah akibat yang harus ditanggungnya. Maka sekali lagi amat berat dan cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya mengkafirkan orang yang bukan yang belum jelas kekafirannya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari bahaya dari menuduh kafir kepada seseorang muslim. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Dari segi ilmu fikih dan hukum syariat, makna kata Islam dan iman itu saling berkaitan, baik secara hukum akhirat maupun hukum dunia. Iman dan Islam dalam pengertian yang satu masuk ke dalam pengertian yang lain. Sebagaimana diriwayatkan bahwa pada suatu kesempatan bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, Islam. Kemudian beliau ditanya kembali, Islam manakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab iman. Hadis ini menunjukkan tentang adanya perbedaan pengertian antara iman dan Islam, serta adanya pengertian yang satu masuk ke dalam lainnya. Selanjutnya, merebak fenomena takfir di kalangan umat Islam itu bagaikan lubang yang dibuat oleh penumpang bahtera tersebut di bagian bawah. Bahtera umat itu akan karam bila upaya melubangi tersebut dibiarkan. Apabila kapal tersebut ternyata sedang berlayar di tengah gelombang samudra, kita semua akan tenggelam. Untuk menyelamatkan bahtera tersebut diperlukan kerjasama semua pihak, terutama para pemimpin dan ulama dalam merekatkan persatuan dan kesatuan. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dapat dilakukan dengan meningkatkan wawasan keagamaan. Itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya kata, dan juga bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya Mahasiswa Alia dan teman saya di Yuliansa Prandoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.